Layarnya hitam ini Pak. Tadi dimainkan anak saya, nggak tahu mengembalikannya gimana. Tapi asal terlihat nggak apa-apa. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin wa rahmil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang doa-doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara doa yang disukai oleh Allah itu adalah doa taubat atau istighfar. Makanya bab yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan taubat atau istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis 3538. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 3538. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu aqrabu bi taubati ahadikum min ahadikum bi dhalatihi idza wajada. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu sungguh Allah itu afrahu lebih senang bi taubati terhadap taubat ahadikum salah satu kalian." Lebih senang dari apa? Min daripada ahadikum senangnya salah satu kalian bidhallatihi terhadap onta hilangnya idza wajadaha apabila dia mendapati onta hilang tadi, apalagi di padang pasir. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa taubat itu sesuatu yang sangat disukai oleh Allah. Sehingga lafal istighfar itu termasuk lafal taubat ini juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala muliakan istighfar. Istighfar itu penyebab tidak turunnya siksa. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum pada surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, tidak mungkin Allah menyiksa mereka wa hum yastaghfirun, sementara mereka masih istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dikatakan istighfar itu adalah amanun, menyebabkan aman minal azab, dari siksa. Selama masih ada istighfar terus, maka insyaallah Allah tidak akan turunkan siksanya karena sudah dijanjikan seperti ini. Al-Anfal ayat 33. Kemudian pada ayat yang lain Allah menghasung kita untuk istighfar pada waktu sahur. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur maksudnya menjelang subuh mereka istighfar. Ini bukan berarti istighfar hanya khusus menjelang subuh, tidak. Setiap saat istighfar bagus. Tapi disebutkan menjelang subuh ini ada sebabnya. Nah, mari kita lihat tafsir Jalalain. Apa kata tafsir Jalalain dalam masalah ini? Kenapa saya bukakan Jalalain, Pak? Karena Jalalain ini tafsir yang sudah tersebar di Indonesia. Oh, ternyata di sini nggak disebutkan ya. Wabil ashabihum yastaghfirun, nggak disebutkan. Coba saya cari lagi pada surat Ali Imran ya. Kalau nggak salah di Ali Imran kan ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa yastaghfiruna bil ashar wal mustaghfirina bil ashar tanpa waw. Ayat 17. Wal mustaghfirin, orang-orang yang minta ampun bil ashar, waktu sahur. Beliau mengatakan yaitu awakhiril lail, akhir malam. Khussat bidzikri, akhir malam ini dikhususkan, disebutkan li'annaha waqtul ghaflah, karena ini adalah waktu lalainya banyak orang. Waladzatin naum, dan lezatnya tidur. Nah, artinya ketika banyak orang sedang tidur lezat-lezat pada lalai, kita istighfar, itu nilainya jadi lebih tinggi. Jadi amalan itu sebenarnya seandainya biasa,
Tapi ketika dilakukan ketika orang-orang pada lalai, itu maka melejit menjadi mulia. Sampai-sampai ada hadis mengatakan, Dzakirullah fil ghafilin. Orang yang berzikir kepada Allah di tengah orang-orang yang lalai itu setingkat dengan orang yang sabar perang di tengah-tengah orang yang lalai. Semuanya pada lari terbirik-birik, dia sabar, tetap maju menghadapi musuh. Ini berarti tingkatnya tinggi di hadapan Allah. Ini meskipun hadisnya riwayat Tabarani derajatnya dhaif, tapi maknanya sesuai penjelasan itu. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, apabila kita melakukan dosa, hendaklah kita segera bertaubat, mengucapkan istighfar, menyesal. Ini Allah sangat senang kepada hambanya yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, innallaha la ya'jabu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh senang kepada seorang hamba apabila dia mengucapkan la ilaha illa anta inni qad zalamtu nafsi faghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dia juga minta ampun. Maka Allah mengatakan, ini hambaku mengetahui bahwasanya dia punya pemelihara yang bisa mengampuni dan bisa menghukum. Nah, di sini dikatakan ya'jab, Allah senang. Kalau yang tadi afrah, Allah bahagia sama senang ya sama. Maka diungkapkan dengan dua sabda Nabi, satunya afrah, satunya ya'jab. Sangat-sangat senang Allah kepada yang istighfar. Monggo. Hadis 3539 An Abi Ayyub annahu qala inna adalah diwasa qad katabtu ankum syai'an sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula annakum tadibuna la khalaqallahu khalqan yadibun wa yaghfiru lahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula, kalaulah tidak, annakum, bahwasanya kalian, tudznibun, berbuat dosa, la khalaqallah, sungguh Allah ciptakan, khalqan, suatu makhluk, yudznibun, yang berbuat dosa, fayaghfira, lalu Allah pun memberikan ampun lahum, kepada mereka, yaitu setelah mereka istighfar. Maka hadis ini mengandung dua makna. Makna pertama, bahwasanya manusia berbuat dosa ini satu kepastian. Jadi Allah sudah menetapkan manusia pasti berbuat dosa. Kita mau menghindar dari berbuat dosa, nggak bisa. Seperti kita pengen khusyuk 100% dari awal sholat sampai akhir sholat, tidak teringat apa-apa selain Allah, itu kayaknya susah. Pasti ada aja yang datang ya. Yang penting kita segera meninggalkan, jangan mengikuti terus. Nah, dosa seperti itu, namanya manusia itu sudah diwatak berbuat dosa. Makanya ada ungkapan mengatakan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Salah, dosa termasuk dalam kesalahan. Maka manusia pasti berbuat dosa, tidak mungkin tidak. Kalau pengen tidak berbuat dosa, kita harus jadi nabi dulu ya. Kalau jadi nabi maksum, kalau tidak, tidak. Dan makna ini saya temukan dalam hadis yang lain. Hadduhu minaz zina. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah telah menetapkan kepada manusia bagiannya dari perbuatan zina. Dia pasti melakukan hal itu, tidak boleh tidak. Jadi pasti melakukan, mau menghindar gak bisa. Mata zinanya melihat kepada yang haram, lisan zinanya ngomong yang mesum kepada yang tidak boleh diomongi mesum. Kalau pada istri nggak apa-apa. Jiwa berangan-angan, bersyahwat kepada perempuan kalau laki-laki. Kemudian farji itulah yang membenarkan atau mendustakan. Artinya setelah zina mata bisa jadi lanjutkan dengan zina farji, bisa jadi juga tidak. Ini sudah satu kepastian dari Allah. Mata kita pasti pernah berbuat dosa, pernah ya, bukan harus setiap hari, tidak ya, tapi maksudnya pasti pernah berbuat dosa. Ini sudah satu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang paling penting dari kita berbuat dosa itu adalah yang bagian endingnya. Yudznibun, berbuat dosa, fayaghfir, lalu Allah ampuni. Ini maksudnya mereka berbuat dosa lalu istighfar, lalu Allah ampuni. Nah, jadi yang paling penting dari perbuatan dosa kita adalah setelahnya. Apakah kita istighfar atau tidak?
Berbuat dosa itu selalu ya, pasti. Tapi kalau istighfarnya tidak semua orang istighfar. Karena itu Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kullu bani Adam khata', setiap manusia pasti berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang selalu tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmidzi. Karena itu apa yang dulu pernah saya sampaikan, saya ulang lagi dan saya tidak bosan mengulang-ulang untuk saya pribadi juga untuk panjenengan semuanya, minimal 100 kali istighfar setiap hari. Kalau bisa pas tahajud nih, Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur, atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Nah, diulang sampai 100 itu minimalnya, Pak. Mau lebih silahkan ya. Karena kita pasti berbuat dosa. Kalau tidak diimbangi istighfar gimana ya? Dosa-dosa kita tidak dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Monggo Ustaz. Hadis 3540 An Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya bin Adam innaka man ta'amtani wa rawtani wa fa'ulaka ma ala ma kana fika wa la ubali ya bin Adam kau balabat dulu bukan anak samai thumma tabartani wa fa'ulaka wa la ubali ya bin Adam innaka law ataitani fi turab At-tayyitani hanya pendek. law ataitani fi turab al-ardi khataya thumma lakitani la tusbih bi syai'an la ataituka fi turab al-ardi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala berkata, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai manusia, innaka sesungguhnya engkau selama da'autani, berdoa kepadaku, warajautani, dan berharap kepadaku, maka ghafartu, pasti aku ampuni, laka, untuk kamu, ala, atas, ma, apapun, kana, yang ada, maksudnya dosa, fika, pada dirimu, wala ubali, dan saya tidak peduli. Ini hadisnya panjang, Pak, maka saya potong-potong ya. Ini ada 3 kalimat. Yang pertama, Rasulullah bersabda, Allah berkata, ini berarti kalam Allah, tapi kalam Allah tidak ada dalam Al-Quran, maka istilahnya adalah hadis qudsi. Ada 4 nama. Hadis qudsi, disebut juga hadis ilahi, disebut juga hadis rabbani, disebut juga hadis marwi. Marwi itu maksudnya yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dikatakan ya bena Adam, wahai anak Nabi Adam, maksudnya manusia. Maka teori Darwin itu runtuh dengan 1 kalimat ini. Katanya manusia keturunan monyet, tidak benar ya. Manusia itu keturunan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian di sini Allah mengatakan selama engkau berdoa dan berharap maka pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa itu mencakup 2. Yang pertama doa yang disebut doa ibadah. Yang kedua doa yang disebut doa mas'alah. Mas'alah itu minta. Nah, istighfar itu termasuk doa mas'alah. Maka istighfar sudah masuk pada kalimat da'autani. Salat itu masuk pada da'autani, tapi doa yang ibadah. Puasa itu masuk da'autani, tapi doa yang ibadah. Tilawah Quran itu masuk da'autani, tapi doa yang ibadah. Nah, kalau doa minta ini, nah itu maksudnya doa yang disebut doa masalah. Istighfar termasuk doa masalah. Nah, sehingga kalimat ini ma da'autani, selama kamu berdoa kepadaku, tercakup di dalamnya selama kamu istighfar kepadaku, selama kamu menyembah kepadaku, selama kamu berharap kepadaku, maka masih saya ampuni semua dosa-dosa yang ada padamu. Allah tidak peduli, maksudnya tidak peduli seberapa besar dan seberapa banyak, sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan tetap bisa diampuni, segede apapun, segede alam semesta masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah kuatkan lagi, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balagat, kalaulah sampai dunubuka, dosa-dosamu, ananas sama, pada awan yang ada di langit, berarti sangat besar, sangat tinggi dosa kita. Tsumma astaghfartani, kemudian engkau minta ampun kepadaku,
ghafartu laka, niscaya aku ampuni untukmu, wala ubali, dan saya tidak peduli. Ini sebenarnya kalimatnya sudah tercakup kalimat yang sebelumnya, tapi diulang lagi untuk takkid. Jadi istilahnya kalau dalam kaidah itu at-takrir lit-takkid. Pengulangan itu fungsinya adalah untuk penekanan. Ada juga yang mengatakan at-takrir lit-takrir. Pengulangan itu fungsinya untuk penegasan. Jadi betul-betul diulang-ulang oleh Allah bahwa beliau tidak peduli berapapun dosa manusia. Kemudian dari sisi bahasa, kata-kata anan itu artinya awan, sama dengan kata-kata sahab, sama dengan kata-kata muznun. Nah, ini semuanya adalah sinonim untuk kata-kata anan. Kemudian Allah mengatakan, ya bena Adam, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, lau andaikan ataitani, datang kepadaku, biqurabi, dengan sepenuh al-ardi, bumi, khataya, dosa-dosa. Jadi dosa-dosanya sebesar bumi, sepenuh bumi. Thumma, kemudian laqitani, engkau berjumpa padaku, jumpa itu maksudnya mati. La tusyriku bi syai'an, engkau tidak mensekutukan kepada saya sesuatu pun. La ataituka, sungguh aku akan datang kepada engkau, biqurabiha, dengan sepenuh bumi, maghfiratan, ampunan. Jadi dosanya seberapa, ampunannya Allah seimbang. Artinya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Syaratnya satu saja, mati tidak boleh dalam kondisi syirik. Kalau mati kondisi syirik ada wassalam, diampuni nggak bisa. Maka ini pengecualiannya adalah khotoya di sini ya, salah ini, dosa-dosa ini maksudnya adalah illa syirka, kecuali syirik. Karena di sini ada kata-kata la tusyriku bi syai'an. Syaratnya kamu tidak mensekutukan kepada saya. Nah, syarat ini tidak mensekutukan kepada Allah Subhanahu wa taala ini sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Apa ayatnya, Pak? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Surat An-Nisa 48 sama 116. Dua kali Allah mengulang. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwasanya disekutukan terhadapnya. Maksudnya Allah tidak mengampuni kalau orang mati dalam kondisi syirik. Tapi mati dalam kondisi selain syirik masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang minum ciu sampai mati. Jadi matinya gara-gara minum ciu. Apakah masih bisa diampuni? Bisa. Seseorang berzina, na'udzubillah, matinya pas zina, tengah-tengah zina, enak-enak zina, ya. Malaikat mau datang mencabut, kan jelek sekali itu, su'ul khatimah, ya. Tapi masih bisa diampuni, masih bisa masuk surga, masih bisa. Yang penting punya Islam, punya iman, dan tidak membawa syirik. Membawa syirik seperti Abu Thalib pada wassalam, ya, tidak bisa ditolong sama sekali, karena ini adalah satu persyaratan yang pasti, ya, tidak bisa dihindari. La tusyriku bi syai'an. Karena itu mudah-mudahan semua kita diampuni dosa-dosa kita oleh Allah, sehingga kita semuanya masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi kata-kata ataita, ini bacaan A-nya pendek, A. Karena kalau kita baca panjang, ataita, itu artinya berubah. Ata, datang. Ata, ngasih. Wa atal mala, ya kan? Memberikan harta. Nah, maka di sini bacaannya ataitani. Seandainya di situ ada tertulis ataitani, itu pasti salah. Ini harus diganti menjadi apa? Ataitani, begitu. Monggo. Hadis 3541 an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala qawluhu min rahmatin wa la rahmatan wa hidayatan bayna khalqihi yatarahamuna biha wa indallahi tis'un wa tis'una. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallah, Allah telah menciptakan mi'ata rahmatin, 100 rahmat. Fa wada'a, lalu Allah meletakkan rahmatan wahidatan, satu rahmat, baina khalqih, di antara para makhluknya. Sehingga dengan satu rahmat tadi apa efeknya? Yatarahamun, mereka saling rahmat biha, dengan sebab satu rahmat tadi. Wa indallahi, dan masih ada di hadapan Allah, tis'atun wa tis'una rahmatan, 99 rahmat yang lain yang disiapkan di surga khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka rahmatnya Allah bisa dibagi dua. Ada yang satunya Rahman, ada yang satunya
Rahim. Bedanya apa? Kalau Rahman untuk semua makhluk, kafir, muslim semuanya dikasih. Babi atau anjing tetap dikasih rahmat oleh Allah, sehingga mereka masih bisa hidup, masih sehat walafiat. Tapi Rahim, nah ini rahmat khusus untuk orang-orang beriman, baik di dunia maupun di akhirat. Panjenengan datang ke masjid salat jamaah itu karena rahmat Allah. Enggak dikasih rahmat Allah, enggak bakal kita datang ke masjid. Tahajud jam 3 malam nanti malam, itu karena kita dikasih rahmat Allah. Allah enggak kasih rahmat kita, enggak mungkin bangun. Mendengar azan malam enggak mungkin bangun kalau enggak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka rahmat yang kedua ini selain di dunia nanti akan berlanjut di akhirat. Allah Subhanahu wa taala sudah siapkan 99 rahmat khusus untuk orang-orang beriman. Itu makna indallah, di hadapan Allah, yaitu besok di akhirat. Adapun dalilnya dalam Al-Qur'an, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana, dan adalah Allah itu bil mu'minin, khusus untuk orang-orang beriman, rahimah, maha rahim. Khusus orang beriman, yang tidak beriman gak dikasih rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Ahzab surat 33 ayat 43. Jadi ngiling-ngiling gampang nih Pak. 33 43. Surat 33 Ahzab ayat 43. Itu wa kana bil mu'minina rahim. Kemudian yang perlu panjenengan catat, bahwasanya rahmat Allah itu sangat luas, sehingga ketika dikatakan di sini 100 rahmat itu bukan berarti 99 tambah 1, bukan. Ini istilahnya dalam bahasa Arab litaktsir, untuk menunjukkan sangat banyak. Orang Arab kalau menunjukkan banyak itu kadang mengatakan 70, kadang mengatakan 100, kadang mengatakan 700, maksudnya banyak gitu. Jadi jangan dibatasi rahmat Allah meng 1 stok, tidak ada 101, salah ya. Rahmat Allah itu sangat luas, nggak bisa dihitung, saking luasnya. Sehingga 100 ini hanya litakfir. Seperti seseorang mengatakan peng 50 buntot, itu nggak harus dihitung 50 betul-betul. Gerojokan 1000, apakah jumlahnya 1000 betul? Nggak harus. Kampung 1000, nggak harus apa? Betul-betul jumlahnya 1000, nggak harus begitu. Nah, maka ini yang perlu apa? Dicatat ya, karena sebagian orang pahamnya 100 ya 100, berarti nggak ada 101, salah itu. Karena kalau dipahami seperti itu, nanti akan tidak cocok dengan kalam Allah pada surat Al-Quran. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmat saya ini meliputi segala sesuatu. Nah, maka kalau rahmat Allah meliputi segala sesuatu, sementara cuma 100 tok, ini nggak nyambung, atau nggak apa? Nggak cocok kalimatnya. Demikian pemahaman para ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Nah, mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat Allah yang 99 tadi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Hadis 3542 Abu Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamu al-mu'minu ma 'inda Allah min al-'uqubati ma tama'a fil jannati ahadun. Walau ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allah min ar-rahmati ma qana qawmi al-jannati ahadun. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamu, kalaulah mengetahui al-mu'min, orang beriman itu, ma 'indallahi, apa yang ada di hadapan Allah, minal uqubah, berupa siksaan, ma tami'a, tidak akan ingin fil jannati, terhadap surganya Allah, ahadun, seorang pun, saking besarnya siksa Allah, dahsyatnya siksa Allah. Sebaliknya, walau, dan kalaulah ya'lamu, mengetahui al-kafir, orang kafir itu, ma indallahi, apa yang ada di hadapan Allah, minar rahmati, dari rahmat yang sangat luas, ma qanata, tidak akan putus asa, minal jannati, dari surga, ahadun, seorang pun. Makanya kita perlu menseimbangkan, ada rasa takut, juga ada rasa berharap. Karena kalau terlalu besar rasa berharapnya, akhirnya meremehkan. Saya dosa besar gak apa-apa, yang penting masih punya Islam, akhirnya gitu. Jadi kerja di bank, gaji riba, santai saja dia. Yang penting saya masih punya la ilaha illallah, nanti pasti masuk Islam, masuk surga. Nah, itu salah sifat begitu. Itu karena terlalu besar ininya, pengharapan kepada rahmatnya. Sebaliknya kalau terlalu besar rasa takut kepada siksa Allah, juga kurang bagus. Sudah membunuh 99 orang, tanya, saya bisa tobat nggak? Oh nggak bisa, kamu udah kebacut. Nah,
malah tambah lagi karena sudah putus asa. Tapi ketika dia tahu imbang ya, maka seperti dua sayap burung yang terbang dengan seimbang, maka bisa terbang dengan bagus. Nah, orang beriman juga begitu. Kalau seimbang ini dua rasanya ini, maka dia akan beramal dengan baik. Jadi beramal baiknya bagus, kemudian beramal buruknya dia bisa mengerem karena dia mengetahui adanya siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya siksa Allah, dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dalam banyak tempat. Misalnya Allah mengatakan pada surat Al-Buruj ayat 12, "Inna batsya rabbika lasyadidun." Sesungguhnya siksaan pemeliharamu itu sungguh-sungguh sangat dahsyat. Dan ada satu ayat yang menggabungkan antara menakut-nakuti tentang siksa Allah, tapi juga mengharapkan kepada rahmat Allah. Lasari'ul iqabi, surat Al-A'raf ayat 167. Inna rabbaka lasari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya pemeliharamu itu sungguh cepat siksanya, tapi sesungguhnya pemeliharamu itu juga Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini disebutkan dua-duanya, siksa dan rahmat, itu supaya orang seimbang di dalam dia takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh para ulama tadi diibaratkan seperti dua sayap burung harus imbang. Kalau tidak imbang, terbangnya tidak akan bagus. Tapi kalau imbang, maka terbangnya akan bagus. Nah, maka amalnya manusia juga akan bagus dengan dua sifat yang imbang ini. Monggo. Hadis 3543 An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha inna khalaqal khalqa kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati tabuhu ghadabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, hina ketika khalaqa menciptakan al-khalqa para makhluk, yaitu manusia dan semuanya. Kataba, Allah menulis biyadihi dengan tangannya Allah, ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Apa yang Allah tulis? Inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, taglibu, mengalahkan, ghadabi, murkaku. Jadi Allah punya murka sehingga menyiksa hamba, Allah punya rahmat sehingga menyayangi hamba. Nah, dari dua ini kan sama-sama besar nih, mana yang mendahului? Jadi sama-sama besar, tapi mana yang dominan? Lebih dominan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi murka Allah juga dahsyat, tapi rahmat Allah lebih dahsyat lagi sehingga lebih dominan. Ini ada 3 riwayat. Ada riwayat pertama mengatakan taglibu, ada riwayat kedua mengatakan ghalabat, berarti ini fi'il madhi. Ada riwayat ketiga mengatakan sabaqat. Mari kita tampilkan riwayat yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Innallaha, sesungguhnya Allah, lamma qadal khalqa, tatkala sudah menyelesaikan penciptaan, kataba indahu fa'uqa arsy, Allah tulis di hadapannya, di atas singgasananya. Nah, di sini ada tambahan, Pak. Di atas singgasananya Allah menulis inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Nah, jadi ada lafal sabaqat, mendahului, atau ghalabat atau taglibu, mengalahkan. Artinya sama ya, bahwa rahmat Allah lebih dominan daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Allah itu punya tangan, biyadihi, dengan tangannya. Ketika saya mengatakan dengan tangannya, kemudian saya menggerakkan tangan begini nih, Pak. Apakah boleh? Boleh apabila tujuannya bukan mengatakan bahwa tangan Allah seperti tangan saya, ada 5 jari. Kalau mengatakan begitu haram, dosa ya. Karena itu adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran di mana Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang sama dengan Allah, surat Asy-Syura ayat 4 ayat 11. Di selama tidak mengatakan bahwa tangannya Allah sama dengan tangan saya, enggak apa-apa.
Adapun saya menggerakkan tangan, karena yang kita tahu tangan itu ya ini. Tapi Allah itu tangannya gimana? Nggak ada yang tahu sama sekali. Pengen tahu tangan Allah, silahkan lihat Allah dulu. Kalau sudah melihat Allah, panjangan baru paham. Oh, yang dimaksud tangan ini, bisa paham. Tidak melihat Allah nggak bisa. Karena itu masalah tangan seperti ini boleh kita katakan biyadihi, tangannya, tetap diartikan tangannya, nggak usah ditakwil-takwil, tetapi tidak boleh disamakan dengan makhluk. Adapun kalau saya mengatakan dengan tangannya, saya sambil bergerak gini, tapi panjenengan jadi salah paham, nah, maka ini berarti saya menggerakkannya kurang bagus. Maka saya beraninya menggerakkan kepada orang-orang yang sudah lama ngaji, yang sudah paham bahwa Allah tidak seperti makhluk. Sehingga saya menggerakkan tangan gini, panjenengan tidak akan paham, oh berarti tangannya Allah seperti tangannya Ustaz. Enggak akan paham gitu. Tapi untuk orang-orang awam yang tidak pernah ngaji, kita perlu berhati-hati. Jangan kita misalnya menggerakkan tangan, akhirnya mereka salah paham. Karena pernah pada satu pengajian, Imam Ahmad lewat. Yang ngajar di majelis adalah anaknya, namanya Syekh Abdullah bin Imam Ahmad. Ini ulama, putra ulama. Nah, waktu itu dia membacakan hadis tentang seperti ini. Tapi hadis yang lain, yaitu hadis yang ini, Pak. Inna qulubal ibadi baina isba'aini min asabi'illah. Sesungguhnya hati-hati manusia semuanya di antara dua jari dari jari-jari Allah. Sambil gini, Pak. Nah, Imam Ahmad langsung marah-marah. Kamu itu ngajari orang-orang awam kayak begitu. Nanti mereka salah paham. Jadi kalau dikhawatirkan salah paham, maka jangan pakai peragaan begini, karena bisa menyebabkan salah paham. Tapi kalau tidak ada masalah, insyaallah taala. Monggo. 3544 an Anasin qala taqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah wa rajulun qad qala wa huwa yad'u wa yaqulu fi du'a'ihi Allahumma la ilaha illa anta al-mannanu badi'us samawati wal ardh dzal jalali wal ikram. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atadruna bima ta'allaha ta'allaha bi ismihi al-'azami alladhi idza du'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk al-masjid, ke Masjid Nabawi. Wa rajulun, ada seorang laki-laki, qad shalla, dia telah selesai salat, wa huwa yad'u, dia berdoa, wa yaqulu, dan berdoa, dan berkata fi du'a, dalam doanya, Allahumma ya Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, illa anta, kecuali engkau, al-mannan, yang selalu memberikan nikmat. Dari kata-kata man, yaitu nikmat. Badi'u, pencipta, as-samawati, langit-langit, wal ardi, dan bumi. Dzal jalali, yang memiliki keagungan, wal ikrami, dan pemuliaan, yaitu pemuliaan kepada wali-walinya. Allah memuliakan wali-walinya. Maka Nabi SAW berkomentar, atadrun, apakah kalian tahu, bima Allah, dengan apa orang ini berdoa kepada Allah? Allah, dia sudah berdoa kepada Allah bismihil a'zam, dengan nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung itu alladzi, apabila, alladzi adalah yang, idza, apabila, du'iya bihi, didoa dengan nama tersebut, ajaba, pasti Allah kabulkan. Wa idza su'ila bihi, dan apabila Allah diminta dengan nama tadi, a'ta, pasti Allah kasih. Nah, jadi Ismullahil A'zam itu adalah ini. Tapi saya jujur ya, Ismullahil A'zam itu diperselisihkan oleh para ulama. Sangat banyak sekali pendapat para ulama tentang Ismullahil A'zam. Jadi mirip dengan waktu mustajab pada hari Jumat, perselisihannya sangat banyak. Mirip dengan Lailatul Qadar, perselisihannya sangat banyak. Dan saya sudah menulis, Pak, satu tulisan judulnya Ismullahil A'zam Al-Akbar, nama Allah paling agung atau paling besar. Jadi ada dua nama, Ismullahil A'zam atau Ismullahil Akbar, sama maksudnya. Nah, apa itu Ismullahil A'zam? Perselisihan sangat panjang sekali, ini salah satunya. Karena itu perlu untuk kita hafalkan, atau minimal kita baca seumur hidup satu kali. Kita mau berdoa apa, dimulai dengan ini. Nah, mari sekarang
Saya baca apa jenengan tirukan? Allahumma la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Kita ulang bersama. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Allahumma la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ardi dzal jalali wal ikram. Pun apa lagi? 3 kali punan. Kalau nggak apa lihat dibaca aja. Dan ini semuanya pujian, Pak. Dari awal sampai akhir ini pujian. Nah, terus doanya mana? Nah, doanya tambahkan sendiri. Pengen apa misalnya? Doa ilmu ya. Setelah ini baru Rabbi zidni ilma. Apalagi misalnya utang. Nah, silahkan baca doa utang pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia boleh. Yang penting dimulai ini dulu. Gitu. Nah, maka dikabulkan oleh Allah lebih cepat daripada dengan nama-nama Allah yang lain, karena ini merupakan nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung itu juga disebutkan dalam Al-Quran secara isyarat. Qala alladzi indahu ilmun minal kitab, surat An-Naml ayat 40. Orang yang punya ilmu dari Alkitab mengatakan kepada Nabi Sulaiman, saya bisa mendatangkan kepada kamu singgasana Balqis sebelum berkedipnya matamu, sebelum terbukanya matamu. Nah, ternyata dia pakai Ismullahil A'zam. Ya Allah, datangkanlah singgasana Ratu Balqis. Nah, kemudian menyebut nama Allah paling agung, langsung dikabulkan. Tapi sayangnya tadi nggak ada yang tahu pastinya apa itu Ismullahil A'zam, saking banyaknya riwayat-riwayat yang ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang populer Ismullahil A'zam itu adalah Al-Hayyul Qayyum, karena Rasulullah bersabda fi thalathi suwarin. Ismullahil A'zam, nama Allah paling agung, apabila didoa dengannya pasti dikabulkan. Itu ada pada 3 surat Al-Quran. Pertama Baqarah, yaitu pada ayat kursi Al-Hayyul Qayyum. Yang kedua Ali Imran, yaitu di awal ayat Al-Hayyul Qayyum. Dan surat Thaha, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, berarti Hayyul Qayyum, karena semuanya ada pada 3 surat ini, Baqarah, Ali Imran, Thaha. Ini riwayat Ibnu Majah, derajatnya juga sahih, sama-sama sahih. Jadi perselisih pendapatnya para ulama gara-gara dalilnya banyak, sama-sama sahih. Nah, kalau bisa digabungkan aja semuanya dibaca begitu. Kemudian di sini yaqul, dia berkata, berdoa, dan doanya terdengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti doanya dengan suara yang keras. Maka doa dengan suara yang keras itu tidak sampai terlarang, meskipun lebih afdol berdoa dengan suara yang lirih, sebagaimana Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Pada surat Al-A'raf ayat 55, berdoalah kepada pemelihara kalian dengan menunjukkan ketundukan dan dengan khafi, dengan suara yang lirih. Tapi ini tidak wajib. Sehingga seandainya doanya ada suaranya, kedengar orang, nggak ada masalah. Kadang-kadang orang memang saking dahsyatnya di dalam berdoa sampai dia mengeluarkan suara dalam doanya tersebut, nggak ada masalah. Tapi tetap lebih afdal dengan suara yang kecil. Monggo. Oke, 3.945. Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbina anquratul dzikr wa dahu fala yusalli alayya wa rabbina anquratul dzikr fala alayhi ramadan thumma talaqa qabla ayyub qaralahu wa rabbina anquratul dzikr adraka dahu abawahu kibaran fala yusallahu jannah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, raghima, berdebu, anfu rajulin,
hidung seorang laki-laki, dzukirtu yang disebut saya ini, indahu di hadapan dia, falam yusalli alayya, lalu dia tidak salawat kepada saya. Wa raghima dan berdebu anfu rajulin hidung seseorang, dakhala alaihi Ramadan yang masuk kepadanya bulan Ramadan. Tsumman salakha, kemudian keluarlah bulan Ramadan itu, qabla ayyughfara lahu, sebelum dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa raghima anfu rajulin dan berdebu hidung seseorang, adraka indahu yang mendapati pada dia, abawahu kedua orang tuanya, mendapati al-kibar, mendapati usia tua. Falam yudkhilahu, lalu kedua orang tuanya tadi tidak menyebabkan dia masuk al-jannah, ke dalam jannah. Perawi mengatakan, saya mengira bahwa dia mengatakan au ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tuanya ya. Jadi salah satunya saja sama saja ya. Salah satunya tua, maka harus menyebabkan kita sebagai anak masuk surga. Raghima itu arti asalnya berdebu tadi Pak. Yang dimaksud hidung berdebu itu maksudnya adalah rendah atau hina atau rugi. Seperti misalnya kalau panjenengan berjalan tiba-tiba jatuh sampai hidungnya nancep di debu. Nah, itu kan panjenengan rugi atau hina karena apa? Jatuh ke bawah. Sehingga kalau diterjemahkan secara bebas, raghima anfu rajulin, rugi atau hina seseorang yang disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut rugi atau hina? Karena sholawat pahalanya besar Pak. Satu kali sholawat kita mendapatkan 10 pahala, digugurkan 10 dosa. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sholawat. 10 sholawat itu bisa 10 rahmat, bisa juga 10 ampunan, bisa juga 10 pujian. Nah, berarti malah dapat 5 fadilah dari satu kali sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tampilkan hadisnya tentang fadilah sholawat. Alaihi mislah. Rasul bersabda, man shalla alaika min ummatik, siapa yang salawat kepadamu dari umatmu satu kali salat, Allah tulis baginya 10 pahala, Allah hapus darinya 10 dosa, Allah tinggikan baginya 10 derajat. Ini tadi belum saya sebutkan. Dan Allah membalas salawat yang semisal dengannya. 10 pahala, 10 dosa, 10 derajat, kemudian 10 salawat. Nah, 10 salawat itu ada tafsiran yang 3 tadi ya. Ampunan, rahmat, pujian. Nah, kalau digabung berarti malah ada 6 fadilah dalam satu kali salawat. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, maka rugi kita kalau kita tidak menyebut salawat ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalimatnya di sini dzukirtu, saya disebut, bukan dzukirasmi, bukan gitu. Karena sebagian ada yang mengatakan bahwasanya ini lafal hadisnya adalah dzukirasmi, disebut namaku. Berarti kalau Muhammad baru salawat, kalau Rasulullah maka tidak perlu salawat. Nah, seperti itu enggak ada hadisnya yang lafalnya dzukirasmi, enggak ada. Dzukirtu saja. Saya disebut. Saya itu ya bisa namanya beliau, bisa juga jabatan beliau. Maka setiap kali kita salawat itu mendapatkan fadilah yang sangat besar. Kalau dalam kitab syarah memang ada. Jadi dalam syarahnya dzukirtu, ya, saya disebut, itu di dalam syarahnya dikatakan dzukirtu dzukirasmi, ya. Itu syarahnya, bukan sabdanya Nabi. Syarahnya para ulama. Ya. Jadi para ulama mengatakan dzukirtu itu maksudnya dzukira disebut ismi, namaku. Tapi bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sabda Nabi cuma dzukirtu, saya disebut. Nah, saya itu bisa nama, bisa juga yang lainnya. Kemudian yang kedua, rugi seseorang yang masuk Ramadan sampai selesai Ramadan tidak diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena berarti dia tidak beramal pada bulan Ramadan. Mestinya kalau dia puasa, dosanya diampuni. Mestinya kalau dia tarawih, baik berjamaah atau sendiri, pasti diampuni. Mestinya kalau dia tilawah Quran sampai khatam atau berulang-ulang khatam, mestinya diampuni oleh Allah. Jadi dia mau
bulan Ramadan atau luar Ramadan amalnya nggak berubah, ya tetap saja menjadi orang yang fasik, yaitu rugi. Kemudian yang ketiga, rugi seseorang yang bertemu dengan orang tuanya yang tua renta kok tidak bisa menyebabkan masuk surga. Artinya dia tidak mau berbakti. Orang tuanya lemah, butuh bantuan anaknya nggak mau bantu. Saya sudah sibuk sama istri saya, kok mengalahkan orang tuanya gara-gara istri, gimana? Nggak boleh seperti itu. Itu namanya durhaka kepada orang tuanya. Na'udzubillah min syarri dzalik. Karena itu Rasul bersabda, al-walid awsatu abwabil jannah. Al-walid ini bisa bapak, bisa ibu. Orang tua, bapak atau ibu, itu adalah pintu surga terbaik. Artinya kalau birrul walidain maka bisa masuk pintu surga terbaik gara-gara birrul walidain. Nah, enggak mau birrul walidain sampai akhirnya orang tuanya mati dan dia tidak mau birrul walidain, nah, maka berarti dia celaka atau rugi tadi ya, roghima anhu. Berdebu hidungnya alias dia rugi atau dia rendah. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, saya tampilkan satu penjelasan para ulama. Ini meskipun hanya penjelasan, bukan sabda Nabi SAW, tapi menurut saya isinya sangat-sangat bagus dan bisa kita amalkan, yaitu tentang pengambilan istinbat dari ayat Quran. Di sini beliau mengatakan, waruya an ba'di tabi'in, diriwayatkan dari sebagian tabi'in bahwasanya dia mengatakan barang siapa yang mendoakan kedua orang tuanya setiap hari 5 kali, berarti dia sudah menunaikan haknya orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berkata, anishkurli wali walidayka, terima kasihlah kepada saya Allah dan juga kepada orang tua. Maka bersyukur kepada Allah Ta'ala itu sholat setiap harinya 5 kali, subuh sampai isya. Seperti itulah bersyukur kepada kedua orang tua, yaitu mendoakan keduanya setiap hari 5 kali. Nah, ini perkataan ba'dut tabi'in, sebagian tabi'in, bukan sabda Nabi, bukan. Tapi menurut saya sangat masuk akal. Kan digandengkan, Pak. Uskurli wali walidayya. Gandeng. Nah, berarti diambil kesimpulan, salat 5 waktu itu syukur kepada Allah. Berarti doa kepada orang tua 5 kali. Nah, itu minimal, silahkan dilazimkan ya. Berdoa untuk orang tua kita, Rabbighfirli wa liwalidayya, baik masih hidup maupun sudah wafat, dilazimkan sehari 5 kali. Monggo. Hadis 3546 Nabi memberikan Bukhari Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-banitu alladhi man yudrik qadahu fala yusalli alaihi. Ini hadis yang jarang, Pak. Karena hadisnya ini diriwayatkan dari siapa? Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jarang sekali, Pak, kita nemu hadis riwayat Husain. Kenapa? Oh, ada dari Ali. Nah, kalau ada dari Alinya udah nggak jadi aneh ya. Karena kalau dari Ali itu sudah sering sekali Sayyidina Ali meriwayatkan. Tapi di kitab yang saya ini An Husain. Oh, nggak. Baik, coba kita cari di syarahnya gitu. Apa kata syarahnya? Apakah ini hadisnya Husain atau hadisnya Ali? Karena kalau hadisnya Husain itu jarang sekali, Pak. Karena Husain bin Ali itu sudah wafat muda, kan dibunuh dia, sehingga tidak meriwayatkan dari Nabi SAW, kecuali kalau meriwayatkan ya sangat sedikit. Nah, di sini dikatakan an abihi, dari bapaknya, yaitu Zainul Abidin. Nah, agak dijelaskan. Ya, ala kulli hal ini perlu saya cek lagi ya, apakah betul ini riwayatnya Husain bin Ali atau ini riwayatnya Ali. Kalau riwayatnya Ali udah sering dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti kakek saya mengatakan al-bakhil, orang yang sempurna bakhilnya adalah alladzi, orang yang man ini hanya tambahan sehingga enggak usah diartikan. Alladzi, orang yang man dzukirtu, aku disebut indahu, di hadapannya,
falam yusalli alayya, lalu dia tidak salawat kepada saya. Nah, ini lafaznya begini, dzukirtu, bukan dzukirasmi, bukan gitu. Silahkan panjenengan cari semua kitab hadis. Kalau ada yang lafalnya dzukirasmi, silahkan beritahu saya kitabnya, kitab judul apa, juz berapa, halaman berapa, insya Allah tak bayar 1 juta, Pak. Karena ada yang mengatakan apa? Lafalnya dzukirasmi. Tapi saya tidak menemukan. Nah, kalau ada yang menemukan, saya sangat berterima kasih. Sampai saking berterima kasihnya, tak kumpulkan dulu duit 1 juta tak bayar. Insya Allah kalau apa? Ada yang menemukan. Sampai hari ini belum saya temukan. Maka lafalnya seperti ini ya. Dzukirtu, saya disebut. Adapun dzukirasmi, namaku disebut. Nah, itu hanya dalam penjelasan para ulama, bukan dalam matan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut bakhil? Karena bakhil sama dirinya sendiri. Kamu salawat 1 kali mendapatkan 6 fadilah tadi, 10 pahala, 10 dosa dilimpahkan, 10 derajat, 10 rahmat, 10 ampunan, 10 pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya salawat dari Allah ya. Nah, maka kok tidak mau salawat, itu berarti kamu bakhil sama dirimu sendiri. Dalam bahasa Arab, alladzi artinya yang, man artinya yang. Nah, berarti kan kalau digabungkan alladzi man, yang, nah, jadi jelek nih. Sehingga yang terjemahkan salah satu saja. Saya kasih contoh seperti ini. Ada 2 kata diterjemahkan satu saja. Misalnya Pak, ayat tadi yang saya tampilkan. Laisa kamitslihi syai', ka seperti, mitsli seperti. Kalau diterjemahkan semuanya, tidak ada yang seperti Allah, nah, malah jelek. Nah, sehingga terjemahkan satu saja. Ka seperti, misli nggak usah diterjemahkan karena artinya sudah sama. Seperti ini ya. Al-bakhil, orang yang sempurna bakhilnya siapa? Alladzi, orang yang, man, orang yang. Nah, diulang lagi, nggak usah diulang ya. Ini hanya tambahan ya. Sama dengan laisa kamitslihi tadi, itu hanya tambahan. Nah, tambahan seperti itu fungsinya untuk apa? Takkid, untuk lebih menguatkan makna kata. Jadi makanya kalau ada tambahan, makna katanya jadi lebih kuat. Adapun maksud hadis ini sudah mafhum semuanya, bahwasanya dengan sebab salawat kita mendapatkan pahala yang sangat banyak, sehingga kalau tidak mau salawat kita berarti bakhil terhadap diri kita sendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, salawat paling ringkas adalah 4 kata. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang paling ringkas. Sehingga kalau kita sholat membaca Allahumma sholli ala Muhammad saja, sholatnya sudah sah. Tahiyat akhir maksud saya. Tidak sampai innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, assalamualaikum, sah. Dan ini kadang-kadang saya lakukan. Saya sedang salat sunnah, imamnya sudah datang dan sudah berdiri, sudah menunggu saya. Kalau saya baca sampai akhir, kasihan yang lain. Imamnya nunggu gara-gara ada yang belum selesai. Nah, maka saya cuma baca selawat pendek. Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum. Salamnya ping pisan sisan. Yang kedua enggak saya ulangi lagi, karena yang wajib cuma yang kanan saja. Ini pentingnya kita ngerti fikih supaya kita tahu mana yang minimal dan mana yang tambahan. Adapun selain itu, wa ala ali Muhammad itu sunnah. Innaka hamidum majid itu sunnah. Masihid dajjal semuanya sunnah. Adapun yang wajib adalah sangat ringkas tadi. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Betulnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.